Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita duduk di majelis dan di masjid ini, di tempat ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan melipat gandakan kepada pemberi atau pewakaf masjid dan bangunan ini yang telah menjadi wasilah kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Demikian juga para ikhwan seluruhnya, ya, waladiki bil khasah al-Ustad Al-Fadil Abu Hamzah wa ghairihim, dan yang lainnya yang saya tidak bisa menyebutkan, Ustaz Mujib hafizahumullah taala, yang telah mewasilahi saya datang ke tempat yang mulia ini. Demikian juga para jamaah semuanya yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya ingin untuk meneruskan pembahasan yang malam, ya, yaitu tentang bahasan yang belum bisa diselesaikan malam tadi, yaitu bawabit wa qawaid wa usul min qawaidil Islam, yaitu dasar-dasar atau kaidah-kaidah penting, pokok-pokok yang merupakan dasar Islam, yang dengannya kita bisa mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan, bisa memisahkan antara hak dengan batil. Di mana begitu dahsyatnya penyimpangan pada kesempatan hari ini. Kita telah menyebutkan poin-poin penting pada kesempatan malam, dan barangkali pada kesempatan malam hari ini ada yang tidak hadir di malam yang tadi, maka saya akan mengulangi sekilas ataupun dengan kalimat yang singkat. Yang pertama, kita telah jelaskan an-dina al-haq, anal haqqa wahidun wa huwa dinul Islam wa huwa sunnah. Kebenaran itu hanya satu, yaitu Islam, yaitu sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Ini telah kita jelaskan dalil-dalilnya. Dan kaidah yang pertama ini untuk membantah sebuah pemahaman yang menyimpang hari ini, yaitu yang dimunculkan dengan pemahaman liberal yang mengatakan semua agama adalah benar, semua agama menuju keridhaan Allah, maka ini adalah batil. Ini pemahaman yang menyimpang. Yang benar, kebenaran itu satu, yaitu Islam, dan jalan yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah hanya satu, yaitu Islam. Kaidah yang kedua yang telah kita jelaskan, bahwa dinul Islam adalah agama yang sempurna. Al-Islam kamil mutakamil, wa dinul Islami kamil mutakamil.
wa syariatul Islam kamil mutakammil. Bahwa dinul Islam itu sempurna, syariat Islam itu adalah sempurna. Kemudian dinul Islam wa syariatul Islam salihun wa musallih likulli zamanin wa makanin. Bahwa dinul Islam itu sempurna dan dinul Islam itu sesuai, relevan untuk setiap tempat waktu. Syariat Islam tidak diturunkan untuk satu kaum, untuk satu kabilah, untuk satu negara, untuk satu bahasa atau satu bangsa, tetapi dinul Islam untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Tidak ada satu syariat di dalam dinul Islam yang dikhususkan untuk satu negara, satu bangsa, satu kabilah, atau satu ada, tetapi adalah untuk seluruh manusia. Faedah yang kedua ini untuk menyingkap atau untuk mengungkap penyimpangan di mana kaum orientalis ataupun juga kaum liberalis, mereka mengatakan bahwa kita kembali kepada Islam hanyalah dalam bagian-bagian tertentu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan masalah ibadah. Adapun bernegara, adapun bersiasa, adapun berekonomi, tidak perlu kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ini adalah batil, karena Islam telah mengatur seluruh sendi-sendi dari agama ini. Kemudian juga membantah satu pemahaman bahwa di sana ada syariat yang hanya untuk satu kaum, satu kabilah. Ada yang mengatakan bahwa sebagian syariat Islam hari ini sudah tidak relevan dengan kondisi zaman dan keadaan. Maka ini pun adalah pendapat yang batil, pendapat yang tidak benar. Kita meyakini tidak ada satu syariat pun, tidak ada satu perintah Allah, dan tidak ada satu ralangan Allah Ta'ala yang tidak bersikap istimroriyah, yang tidak bersifat terus menerus. Artinya relevan untuk setiap waktu dan tempat. Kemudian kaidah yang ketiga, kita telah menjelaskan ad-din mahfud wa masadiru hadad-din mahfud, bahwa agama ini terjaga dan sumber-sumber hukum agama ini terjaga. Artinya Quran terjaga keasliannya, keotentikannya, keabsahannya. Quran tidak ada perubahan, tidak ada penambahan. Dan kaidah ini membantah pemahaman orang-orang Rafidhah, orang Syiah yang menganggap bahwa Quran yang ada di sisi ahli sunnah adalah ada penambahan, ada pengurangan, atau ada yang dibuang di dalamnya, ada perubahan. Maka ini kita telah jelaskan bantahannya dan dalil-dalilnya. Kemudian kaidah yang setelahnya kita telah menjelaskan as-sunnatu kal Quran fil hujjah, bahwa sunnah itu seperti Al-Quran dalam kedudukan hujjahnya, dari sisi kedudukan sebagai argumentasi, sebagai sumber hukum. Bahkan kita telah menjelaskan sunnah, kedudukan di dalam Al-Quran memiliki kedudukan yang agung. Dan malam tadi belum saya tafsil perinci. Dalam kaidah ini saya akan memberikan tambahan penjelasan bahwa dalam keyakinan ahli sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah, kemudian dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, bahwa kedudukan sunnah bersama Quran ada tiga. Artinya ada tiga fungsi sunnah bersama Al-Quran. Fungsi yang pertama, ta'kid wa ta'yid al-ahkam al-mawjudah fil Quran. Yang pertama, kedudukan sunnah adalah menguatkan atau sebagai dalil penguat dari Al-Quran, yaitu manakala
sama dari Al-Quran dari beberapa sisinya. Jadi apabila datang perintah dalam Quran, maka dengan makna sunnah datang dengan perintah yang sama. Seperti perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah umroh, seperti dari rukun Islam yang 4 ya. Maka datang perintah dalam sunnah. Demikian juga seperti perintah-perintah yang lainnya, perintah untuk adil, perintah birrul walidain, perintah berjihad, dan poin-poin yang lain dari agama ini. Maka sunnah sebagai dalil penguat, ia menguatkan hujjah atau menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Quran. Dan ini tidak ada yang mengingkari kedudukannya dari ahlul kiblah, hanya orang-orang yang termasuk ahlul kiblah. Sedangkan yang kedua, sunnah sebagai tafsir, tafsil, takyid, takhsis, di mana kedudukan sunnah berfungsi sebagai penjelas tafsir Al-Quran, sebagai perincian dari Al-Quran, sebagai pengkhususan dalil yang ada dalam Quran, sebagai takyid, memberikan batasan apa-apa yang sifatnya mutlak dalam Quran. Dan ini kedudukan yang sangat agung, di mana kita mengetahui, seperti saya sampaikan malam tadi, kedudukan sunnah yang diungkapkan oleh Imam Yahya Ibnu Katsir. Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Qur'an, bahwa Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Quran, di mana sunnah berfungsi sebagai tafsir, bayanul Quran, sebagai penjelas dari Al-Quran. Wa bayanu Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Quran imma bil qaul wa imma bil fi'li. Dan penjelasan baginda Rasulullah SAW kepada Al-Quran imma dengan ucapan atau dengan perbuatan. Seperti Rasul menjelaskan makna ayat Al-Quran, wa aqimus sholah, tunaikanlah sholat. Maka Nabi SAW menjabarkan sholat dengan fi'il, dengan perbuatan, mempraktekkan bagaimana sholat yang benar. Rasulullah SAW mempraktekkan bagaimana wudu yang benar. Rasulullah SAW mempraktekkan bagaimana haji atau umroh yang benar. Maka bayanu bil fi'li, Nabi SAW menjelaskan dengan perbuatan, atau bayanu bil qaul, atau menjelaskan dengan ucapan. Sedangkan yang ketiga, kedudukan sunnah bersama Al-Quran adalah di mana sunnah datang dengan hukum yang tersendiri atau yang menyendiri, yang secara zahir tidak disebutkan dalam Quran. Jadi dalam Quran tidak disebutkan secara letterlek, secara zahir, secara sharih tentang hukum-hukum tersebut, tentang poin-poin tersebut, seperti umpamanya sifat Allah Ta'ala dalam sebagian sunnah, seperti innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba. Ini tidak ada dalam Quran secara letterleknya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan binatang yang bergigi taring dari binatang buas, mengharamkan burung yang berkuku tajam dari binatang buas, mengharamkan yang dinamakan dengan jalalah, yaitu binatang atau ikan yang makanannya dari yang najis, itu dinamakan dengan jalalah. Mengharamkan cincin emas bagi laki-laki, itu zahirnya tidak ada dalam Quran, maka adanya di dalam sunnah. Maka wajib atas setiap mukmin untuk membenarkan ini semua. Nah, telah saya jelaskan bahwa kaidah yang kelima ini sebagai bantahan kepada
firqah-firqah yang menyimpang tentang sunnah. Jadi sebagai firqah-firqah yang menyimpang tentang sunnah. Di antara firqah yang menyimpang tentang sunnah adalah kaum yang dinamakan dengan Qur'ani, yaitu yang dinamakan dengan Qur'aniyun. Qur'ani yang mereka berhujjah dalam agama hanya dengan Quran. Ya. Kemudian kelompok yang membantah hadis apabila tidak ada dalam Quran. Ya, apabila tidak disebutkan dalam Quran maka mereka membantahnya. Atau kelompok yang menganggap apabila ada hadis bertentangan dengan Quran maka hadis itu dhaif walaupun ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, walaupun hadisnya muttafaqun alaih. Ya, dan ini semuanya adalah firqah-firqah yang menyimpang berkaitan dengan pokok-pokok agama ini. Ya. Berkaitan dengan landasan-landasan agama ini. Kemudian kita telah menjelaskan kaidah yang sangat penting berkaitan dengan agama ini, bahwa tidak ada lagi kenabian setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kerasulan setelah ditutupnya oleh risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada wahyu yang turun, tidak ada syariat yang turun setelah Allah Ta'ala mengutus Muhammad SAW, setelah Allah Ta'ala menyempurnakannya syariat yang mulia ini dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kaidah ini membantah kepada orang-orang yang mengklaim ada lagi nabi atau mengimani ada lagi nabi. Ya, seperti muncul dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu sampai hari ini. Maka setiap mukmin wajib meyakini tidak lagi kenabian, tidak ada lagi kerasulan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalaulah Musa hidup ketika aku telah diutus oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada keleluasaan baginya kecuali harus mengikuti syariatku, kecuali harus mengikuti apa yang aku bawa. Dan jika seandainya Isa alaihi salam hidup setelahku dan ada setelahku, artinya di sini maksudnya adalah masih ada di muka bumi, dan nanti juga Isa alaihi salam ketika turun ke muka bumi maka beliau pun berhukum dengan hukum syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah barang tentu yang lainnya lebih berhak dan lebih wajib untuk berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga saya jelaskan, ini membantah kepada firqah-firqah yang muncul dari zaman ke zaman, sebagaimana diwanti-wanti oleh Nabi SAW akan muncul 30 orang Dajjal yang mereka mengaku sebagai Nabi, yang mereka mengaku sebagai Rasul, dan Nabi SAW mengatakan, namun tidak ada Nabi setelahku, tidak ada lagi kerasulan setelahku. Jadi seluruh orang yang mengaku jadi Nabi maka itu adalah Dajjal, para pendusta yang dinyatakan di dalam hadis yang sahih, la taqumus sa'atu hatta yakhruja min hadhil ummah salasun dajjalun kulluhum yaz'umu annahu rasulullah aw annahu nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga muncul di tengah-tengah umat ini 30 pendusta yang mereka mengklaim sebagai nabi, tetapi Nabi SAW mengatakan tidak ada lagi nabi setelahku. Kemudian kaidah ini juga membantah kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti pemahaman Syiah. Orang-orang Rafidhah yang mengklaim bahwa imam yang 12 mendapatkan wahyu. Jadi mendapatkan wahyu walaupun mereka tidak mengatakan sebagai nabi, tidak mengatakan sebagai rasul, tetapi mereka meyakini bahwa imam yang 12 mendapatkan wahyu layaknya para nabi mendapatkan wahyu. Dan ini pun membantah pemahaman dan fikrah atau akidah orang-orang sufi, di mana mereka mengklaim imam-imam mereka atau yang dinamakan guru-guru mereka
itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, mendapatkan ilapat-ilapat, mendapatkan firasat-firasat tentang wahyu, yaitu tentang perintah-perintah yang baru yang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Maka ahli sunnah mengatakan, man qala hadatsani qalbi an rabbi faqad kafar. Siapa yang mengklaim bahwa ia telah mendapatkan wahyu langsung dari Allah, maka dia telah kafir, mukhrij an milati dinil Islam, keluar dari dinul Islam. Nah, kemudian kaidah yang selanjutnya yang kita akan ungkap, dan semalam sebagainya udah, saya ingin menjelaskan kaidah sangat penting. Ad-da'watul haq hiya ad-da'watu ilal Islam bi kamalihi. Perlu kita ketahui poin yang sangat penting di sini, dan ini akan mengungkap tentang penyimpangan-penyimpangan dari sekte-sekte yang dinamakan dengan kaum Harokiyun. Ya. Ketahuilah bahwa dakwah yang hak adalah dakwah kepada Islam secara menyeluruh. Jadi dakwah kepada Islam secara menyeluruh, secara total. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dakwah yang hak, dakwah yang benar adalah dakwah yang menyuruh kepada Islam dengan keseluruhannya. Dakwah kepada Islam secara total. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam secara menyeluruh. Artinya secara total. Udkhulum fis silmi kafah. Ud'u ila sabili rabbik. Seluruh manusia kepada jalan Rabbmu, itu kepada Islam. Wa hiya da'watu ila tauhid wa hiya da'watu ila sunnah. Yaitu dakwah kepada tauhid, yaitu dakwah kepada sunnah. Kaidah ini akan mengetahui dengannya seseorang dakwah-dakwah yang menyimpang. Apabila ada orang yatasamma, artinya dia menamakan dakwahnya dengan juz'iyatil Islam, dengan parsial Islam, maka sudah barang tentu akan didapatkan penyimpangan di dalamnya. Seperti orang menamakan khilafatul muslimin, seperti orang menamakan jamaatul jihad, atau dengan nama-nama yang lain, yang mana nama-nama itu tidak mencerminkan Islam secara total dan tidak mencerminkan din secara menyeluruh, maka sudah barang tentu akan didapatkan khalal di dalamnya. Jadi akan didapatkan bentuk-bentuk penyimpangan di dalamnya. Karena Islam adalah din yang sempurna, din yang menyeluruh, din yang kafah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang berdakwah dengan menyebut nama, yang mana nama-nama itu hanya sebagian dari din ini,
maka sudah barang tentu akan terdapat penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Sebagaimana para ulama salaf ridwanullahi ta'ala alaihim minas sahabah wa tabi'in wa tabi'un tabi'in, mereka mengatakan ahli sunnah adalah firqah, kelompok yang mereka tidak memiliki nama kecuali Islam atau yang menunjukkan kepada Islam secara total, secara menyeluruh. Mereka tidak memiliki nama-nama yang menunjukkan parsial dari din ini, juz'iyat dari din ini. Tetapi mereka menamakannya sunnah karena sunnah adalah din yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin al-mahdiyyin addu alaiha binawajid. Mereka tidak memiliki nama-nama yang parsial. Seperti umpamanya di zaman itu orang bernama dengan sufi umpamanya, maka identik adalah orang yang meninggalkan dunia kemudian fokus kepada ibadah, atau ashabus suluk, atau orang yang lebih memperhatikan kepada masalah hati, akhlak. Maka salafus saleh tidak menamakan itu karena ini adalah hanya bagian dari din ini. Atau seperti hari ini muncul Jamaatul Jihad, kelompok-kelompok yang menamakan bagian, Jamaatul Tahdir, Jamaatul Jihad, dan nama-nama yang lain yang tidak mencerminkan din semuanya, yang tidak menggambarkan syariat din ini semuanya. Oleh sebab itu, para thalabatul ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita, para mujaddid seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, lihatlah beliau ketika mendakwahkan din yang mulia ini, ketika beliau menjabarkan din yang mulia ini, maka beliau menjelaskan sendi-sendi agama ini dan menjelaskan usul-usulnya, pokok-pokoknya, dan menjabarkan kaidah-kaidahnya, seperti beliau menjelaskan usulus salasa, 3 landasan utama: ma'rifatul rasul, ma'rifatun nabi, ma'rifatul dinil islam, fadlul islam. Dan kaidah ini pun memberikan satu peringatan kepada kita para dai, para duat, ketika kita mendakwahkan din ini, maka kita tidak boleh mendakwahkan din ini dengan memunculkan bagian dari parsial agama ini. Seperti umpamanya sebagian dai seolah-olah agama ini kelembutan, jadi bahasanya yang itu saja, yang nanti akan punya pengaruh apabila ada orang berbicara tentang membahas penyimpangan, memberikan peringatan kepada yang menyimpang dengan keras, seolah-olah ini adalah berbeda. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, din telah disebutkan hatta dalam dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Dengan marotibnya dakwah ini, bisiddati
wa birifqi wal lin. Ada sebagian orang juga mungkin berdakwah seolah-olah sunnah ini hanya tahdir. Majelisnya adalah majelis tahdir. Thalabul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada jalan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Lihatlah salah satu bentuk risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pembesar Rum. Lihatlah metode dakwah mereka salafus saleh dan lihatlah metode dakwah Nabi sallam. Qala bismillah min Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah ila Hiraqli azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda amma fa ini ad'uka bidiayatil Islam aslim taslam. Aslim yu'tikallahu ajraka marrataini. Summa ta'ala qawlu ta'ala ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Al-ayah. Lihat Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah menulis surat ke pembesar Rum, beliau menulis bismillah dari Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah ke pembesar Rum Hiraql. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya aku menyerumu dengan dakwah Islam. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Masuk Islamlah sesungguhnya Allah akan memberi kepadamu 2 ganjaran. Kenapa 2 ganjaran? Sebab tentunya Hiraql itu beriman kepada Nabi sebelumnya, dan jika seandainya beliau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia akan mendapatkan 2 ganjaran. Lalu beliau membawakan ayat, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama di antara kami dengan kalian, agar tidak menyembah kecuali Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini dakwah ya. Dan poin dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usul dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan barang siapa yang berdakwah tidak kepada usul ini dan bangun dakwahnya di atas usul ini, maka menunjukkan dakwahnya adalah fihi khalal. Wa sayakunu fihi khalal. Dan mesti akan terjadi khalal setelahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ubayyin syai'an muhimman. Saya akan menjelaskan perkara yang sangat muhim. Para ulama menjelaskan al-adlu takunu ala tauhid wa anna adla madzulmin huwa syirku. Kalau kita ketahui keadilan adalah tauhid, dan keadilan adalah dibangun di atas tauhid, dan kedzaliman yang paling besar adalah syirik. Barang siapa yang akan mendakwahi manusia menafikan kedzaliman dan ingin menegakkan keadilan, membangun keadilan dan menciptakan keadilan dan menciptakan kedamaian dan menafikan setiap bentuk kezaliman, maka barang siapa yang tidak menegakkan tauhid dan tidak memerangi syirik, maka itu tidak akan terjadi semuanya.
Maka barang siapa yang ingin menegakkan keadilan, tetapi dia tidak mengajarkan tauhid dan tidak menanamkan tauhid kepada umat ini, maka itu mustahil, tidak akan terjadi. Dan barang siapa yang ingin memberantas bentuk-bentuk kedzaliman, lalu dia tidak menafikan syirik dan tidak memberantas syirik, maka itu tidak akan terjadi. Sebagaimana barang siapa yang ingin menciptakan kedamaian, ketentraman, namun ia tidak mengajarkan tauhid dan tidak menjauhkan umat ini dari kedzaliman yaitu syirik, maka tidak mungkin. Sebagaimana Allah telah mengajari kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah telah mengkisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kota ini kota yang aman, damai, sentosa. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dan cucu-cucuku dari apa? Dari penyembahan berhala, dari menyekutukan Allah. Karena setelah itu disebutkan dalam ayat setelahnya, karena yang menyesatkan manusia ini, yang menjadikan manusia ini buruk, yang menjadikan manusia ini melakukan bentuk-bentuk kedzaliman, karena ia tidak tauhidkan Allah, karena mereka menyembah kepada selain Allah, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam ayat Rabbi, ya Rabbku, ini berhala adlalna katsiran minan nas, dia menyesatkan banyak manusia. Ini adalah kaidah yang sangat penting, kaidah yang sangat agung bagi setiap orang yang akan berdakwah kepada Allah Ta'ala. Dakwah yang hak adalah dakwah yang menyuruh manusia dengan kesempurnaannya. Dakwah kepada akhlak, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada muamalah yang sahih, maka ini dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwah yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dakwah yang sesuai dengan dakwah salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang setelahnya, saya ingin kembali untuk menjelaskan poin yang sangat penting yang malam tadi saya jelaskan, bahwa di antara penyimpangan yang muncul hari ini dari berbagai bentuk penyimpangan berkaitan dengan masalah takfir, yaitu pengkafiran, mengalirkan darah, dan terjadinya bentuk-bentuk gejolak yang terjadi di dunia Islam, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, yang muncul hari ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, telah jelaskan kaidah-kaidah penting itu. Itu apa? I'lamu anal kufra nau'an, wa anal fisqa nau'an, wa anal syirka nau'an, wa anal zulma nau'an. Telah dijelaskan dalam kaidah yang telah lalu, dan ini perlu kita amati dan kita cermati dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, bahwa ketahuilah kufur itu ada dua, syirik ada dua ya. Jadi kufur ada dua, syirik ada dua, nifak ada dua, zalim ada dua. Barang siapa yang memahami makna kufur hanya satu, yaitu kufur mukhrij an millati dinil Islam, bahwa kufur itu hanya satu, yaitu keluar dari Islam semuanya, dan bahwa makna fasik, makna nifak,
adalah hanya satu, maka ini adalah sumber penyimpangan yang muncul hari ini tentang mengkafirkan sesama muslim, menghalalkan darah kaum muslimin, firqah yang membolehkan mengkudeta, memberontak kepada pemimpin-pemimpin muslim yang dianggap zalim, adalah berawal dari kekeliruan sebagian para pemuda yang menganggap bahwa setiap lafaz kufur yang ada dalam Quran dan setiap lafaz syirik yang ada dalam syariat maknanya adalah satu, yaitu keluar dari Islam. Ya, kalau dikatakan keluar dari Islam, maka mereka adalah halal darahnya. Adzan dulu. Ya, adzan dulu. Fadhal, adzin, adzin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilam rahimakumullah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal haji hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi telah dijelaskan bahwa salah satu kaidah ahli sunnah di dalam masalah memahami nas-nas baik Quran ataupun hadis, yang mana dalam ayat ataupun dalam hadis itu menyebutkan kalimat kufur atau fasik atau nifak, munafik atau zalim atau syirik, maka menunjukkan kepada salah satu di antara dua makna. Ima menunjukkan kepada makna kufur mukhrij an millati dinil Islam, atau menunjukkan kepada kufur asghar, yaitu kufrun duna kufrin. Di antara penyebab penyimpangan yang muncul hari ini seperti mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sejamaahnya, atau mengkafirkan jamaatul muslimin dan menghalalkan darah sesama muslim, sebagaimana juga munculnya kelompok-kelompok yang menganggap bahwa hari ini tidak ada negara Islam, tidak ada negara yang berhukum dengan hukum Islam, sehingga dianggap bahwa seluruh pemimpin kaum muslimin hari ini adalah kafir, keluar dari Islam. Hal ini disebabkan poin yang pertama tadi, ataupun dalam kaidah ini, di mana mereka tidak memisahkan dan tidak memahami bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu tidak setiap kalimat kufur berarti keluar dari Islam. Demikian juga dalam kaidah ahli sunnah di dalam masalah kufur, itu membedakan antara takfirul am
wa takfirul muayyan, antara kafir dalam bentuk umum dan kafir dalam bentuk menetapkan dan menentukan individu, di mana menurut ahli sunnah beda takfir am dengan takfir khas. Seperti kita mengatakan barang siapa yang melakukan ini kafir, siapa yang meyakini ini adalah kafir. Artinya ini tidak menunjuk, tidak menetapkan individu. Tetapi kalau takfir muayyan, menentukan si fulan adalah kafir, si fulanah adalah kafirah, maka itu berbeda. Karena takfir am tidak punya konsekuensi menghalalkan darah orang, tidak punya konsekuensi sisi lain. Tetapi kalau takfir muayyan, mengatakan si fulan atau si fulanah kafir, maka punya konsekuensi banyak, menyebabkan halalnya darah, halal hartanya, halal kehormatannya. Maka ahli sunnah tidak mengkafirkan seseorang, individu, kecuali berkumpul syarat-syarat untuk dikafirkan. Dan ahli sunnah juga membedakan antara mengkafirkan perbuatannya, antara mengkafirkan ucapannya, dengan mengkafirkan orang yang mengucapkannya dan orang yang melakukannya. Jadi kita beda antara mengkafirkan perbuatan ini kafir, ucapan ini termasuk kafir, dengan orang yang mengucapkannya, dengan orang yang melakukannya. Karena berdasarkan ijma, orang yang melakukan atau yang mengucapkan terkadang ada mawani, ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Seperti orang itu belum tahu, belum sampai kepadanya hujjah, maka tidak dikafirkan dengan sebabnya. Atau dia lupa, atau salah mengucapkan, atau dia mukroh dipaksa untuk mengucapkannya, maka dalam hal ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ahli sunnah tidak gegabah, ahli sunnah tidak serampangan dalam masalah kaidah ini. Dan ahli sunnah dalam memahami lafaz kafir, fasik, nifak, syirik, apakah menunjukkan kepada kufrul akbar atau asghar, maka ini adalah kembali kepada pemahaman salafus saleh, kepada penjelasan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan ini adalah termasuk kaidah yang wajib diketahui oleh setiap mukmin, karena tanpa mengetahui ini maka dia akan menyimpang, dan dengan sebabnya terjadilah bentuk-bentuk gejolak yang hari ini kita lihat di negara-negara Islam dan di tengah-tengah umat ini. Kemudian di antara kaidah yang sangat penting yang wajib diketahui oleh kita adalah anal jihada ghairu maksurin alal qital wa inamal jihad tadullu ala ma'nal am tandariju tahtaha anwa wa anal jihad talab mauqulun alal iman. Di antara kaidah yang sangat penting yang wajib diketahui oleh kaum muslimin, muslimat, para pemuda, para pemudi, bahwa jihad yang hak, jihad yang syar'i itu tidak terbatas dengan jihad kita, jihad bisayf, jihad dengan pedang. Tetapi jihad ini mengandung makna yang umum. Di bawahnya terdapat macam-macam jihad, jenis-jenis jihad, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-jihad bima'nal am
badlus wa taqah fi naili mahabbatillahi wa ridahu. Di mana jihad mencakup mana yang umum? Jihad adalah mengoptimalkan seluruh apa yang kita miliki dari kekuatan yang kita miliki untuk mencapai keriduan Allah dan kecintaan Allah. Min fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Dan jihad ini terdapat macam-macamnya dan terdapat bagian-bagiannya dan terdapat tingkatan-tingkatannya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa jihad itu ada 4 macam. Dan jihad itu ada 13 tingkatan jihad. Jihadun nafas, jihadu syaitan, jihadu arbabil dhulmi wal fusaq wa ahlil bidah, wa jihadul kuffari wal munafikin. Di mana jihad itu ada 4 macam. Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Jihadu syaitan, jihad melawan syaitan. Jihad melawan pelaku maksiat, pelaku kezaliman, orang-orang fasik, dan pelaku-pelaku bid'ah. Dan yang keempat adalah jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Yang semuanya dikatakan ada 13 tingkatan. Jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Jihad dalam mencari ilmu, jihad dalam mengamalkan ilmu, jihad dalam mendakwahkan ilmu, dan jihad dalam kesabaran. 4 tingkatan. Jihad melawan syaitan ada 2 tingkatan. Jihad dalam menolak syahwat dengan yakin, dan jihad melawan syubhat dengan ilmu atau dengan yakin. Artinya jihad melawan syahwat dengan sabar. Jihad melawan syubhat, yakni syubhat dengan ilmu dan yakin. Jihad melawan pelaku kezaliman dengan 3 tingkatan. Bil yad, wa bil lisan, wa bil qalbi. Jihad dengan tangan, kekuasaan. Jihad dengan lisan, jihad dengan hati. Dan jihad melawan orang-orang kafir dan munafik dengan 4 tingkatan. Bil yad, bil mal, bil lisan, bil qalbi. Maka semuanya ada 13 tingkatan, dan ini semuanya jihad. Oleh sebab itu seorang mukmin wajib atasnya jihad, fardhu ain dalam makna umum. Dan dituntut setiap mukmin berjihad di jalan Allah Ta'ala, dan untuk melaksanakan jihad di jalan Allah Ta'ala. Dan poin yang kedua yang sangat penting berkaitan dengan jihad, bahwa para ulama telah menjelaskan jihadut talab, jihadul kufar bis sayfi wasinan, wa huwa jihadut talab duna jihadud difa, fahuwa maqulun, yani mauqul alal iman. Adapun jihad talab itu bagian dari tingkatan jihad. Jihad menuntut orang kafir masuk Islam. Jihad orang kafir bisayfi wasinan, maka ini adalah kewajiban imam. Adalah kembali kepada imam dengan syarat izin dan dengan kewajiban atas imam. Tidak diwajibkan kepada setiap individu muslim, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Dan hukumnya adalah fardu kifayah. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idastanfirtum fanfiru wa idastanfirtum fanfiru. Wa qad waqa'al ijma' baina al ulama ala dzalik. Jihad talab, jihad menuntut orang kafir masuk Islam. Jihad dengan pedang atau tombak, yaitu bukan jihad difa.
Jihad difa artinya kalau orang kafir tiba-tiba masuk ke negeri Islam, maka orang-orang Islam yang ada di tempat itu yang diserang wajib untuk membalasnya dan wajib untuk membela diri, dan ini adalah hukumnya fardu ain bagi setiap orang yang ada di tempat itu. Dan tentunya ini tidak menunggu instruksi imam kalau imamnya tidak tahu. Tetapi jihad tolab, jihad menuntut orang kafir, jihad dengan pedang dan tombak, maka ini adalah kewajiban imam. Wajib dengan izin imam, wajib bersama dengan imam. Tidak boleh individu mukmin. Tidak benar kalau orang mengatakan jihad sendiri-sendiri atau per kelompok. Artinya di sini ada kelompok tertentu A menamakan ini, menamakan itu, lalu dinamakan jihad syar'i. Maka ini bukan jihad syar'i. Karena jihad syar'i, jihad yang hak adalah jihad yang di bawah imam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengatakan, ya jihad seperti sholat. Orang sholat 5 waktu diperintah Allah, ya sholat. Tidak perlu orang sholat menunggu imam, dan tidak perlu sholat ada imam. Sholat sendiri pun sah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah kias-kias batil. Dan tentunya ini adalah kias yang batil, kias yang fasid. Karena tentunya sholat, walaupun ini adalah bukan agama ataupun din, ibadah yang sangat agung, tapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak berkaitan dengan darah, tidak berkaitan dengan kepemilikan harta orang. Tapi jihad as-sayf wasinan tata'alaq bid-dima. Tapi yang namanya perang, jihad adalah berkaitan dengan darah. Yang orang tidak boleh mengalirkan darah sembarangan. Li'anna dima hukukun, sawan kana muslim atau kafir. Karena darah adalah punya hak baik mukmin ataupun kafir. Darah itu punya kehormatan, hatta orang kafir. Tidak setiap orang kafir halal darahnya. Tidak selamanya orang kafir boleh dialirkan darahnya. Tidak sembarangan. Karena Islam punya dhawabit, kaidah-kaidah yang sangat agung. Tidaklah kita mengetahui bahwa Nabi SAW menjelaskan ud'uhum ilal Islam, ud'uhum ila syahadatain, ajaklah mereka kepada 2 kalimat syahadat. Kalau mereka menolak, ud'uhum ila jizyah. Kalau mereka menolak, maka berikan pilihan jizyah. Dan apabila mereka menerima, maka terjaga darahnya, makmun. Mereka tidak dialirkan darahnya, mereka dijaga kehormatannya, dijaga hartanya, punya hak-hak. Bahkan apabila bertetangga dan dia berada dalam negara Islam, ada hak, hatta hak jiran, walaupun dia kafir. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para pemuda yang dirahmati Allah Ta'ala, ismul jihad, nama jihad adalah nama syar'i. Jihad adalah nama syar'i yang wajib bagi setiap mukmin yang akan berjihad, harus di bawah nama syar'i, harus di bawah kaidah syar'i. Wa anna jihada asy-syar'i takun atau yakunu ala rayati al-haq. Dan jihad yang hak juga wajib di atas bendera yang hak, di atas bendera yang jelas. Tidak boleh tahta rayatil amiyah, tidak boleh orang berjihad di atas bendera qabilah semata-mata. Dan kita mengetahui jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mimbabil ikhbar, jangan antum menyangka bahwa jihad di Suriah semuanya jihad syar'i.
Jangan terbayang bahwa seluruh jihad yang ada di sana adalah jihad syar'i. Walaupun di antara mereka ada jihad yang syar'i. Orang-orang yang tertindas di sana, mereka melawan, menyelamatkan harta mereka, menyelamatkan anak istri mereka, jihad syar'i. Tapi jihad yang terkadang mereka bertikai di antara kabilah, di antara sekte-sekte yang ada, mereka saling membaiat satu dengan yang lainnya, lalu saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Mereka yang paling berhak menjadi imam perang dan sebagainya. Ini bukan jihad syar'i. Apalagi mungkin jihad dengan nama atas nama ISIS, yaitu Daesh. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Daesh adalah satu gerakan buatan, di mana dibuat oleh 3 kekuatan yang dimanfaatkan oleh musuh Islam. Daesh kenapa menjadi kuat? Karena mereka dibuat oleh orang-orang yang merupakan pengikut Saddam Hussein, yaitu Partai Ba'ath, Ishtirakiyah, sejenis komunis. Mereka adalah kaum Zanadiqah, orang-orang zindik. Yang kedua adalah Partai Ba'ath Suri. Yang ketiga adalah kekuatan Iran, yang digunakan oleh musuh Islam, Yahudi dan Nasrani, untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan Islam dan untuk mengkaburkan tentang Islam dari istilah-istilah yang syar'i. Karena istilah jihad adalah hak. Tetapi manakala jihad digambarkan dengan pembunuhan, mengalirkan darah dengan tanpa hak, maka jihad menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang jelas itu bertentangan dengan Islam. Tapi bukan nama jihadnya, tetapi orang-orang yang mengklaim jihad itu yang keliru. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaidah-kaidah jihad ini perlu diketahui oleh setiap mukmin, setiap di antara kita. Jihad itu berimam. Kenapa? Karena perlu diketahui makna jihad apa? Dalam hadis dirwah sanim Islam. Jihad itu adalah tameng Islam, puncak kejayaan Islam. Kalau jihad itu yang ada hari ini tidak menggambarkan kejayaan Islam, tidak menggambarkan kekuatan Islam, maka ini adalah bukan jihad. Kita mengetahui beberapa kekuatan negara Islam runtuh karena dengan atas nama jihad ini. Afghanistan, Mesir, Suriah, Irak, ya, Libya. Yang orang-orang jihadi menamakan Rabiul Arabi katanya. Jadi setelah melakukan pemberontakan di 4 negara terjadilah kekuatan. Itu bohong semua, ya. Yang ada adalah semua kekuatan Islam itu jatuh. Kalau jihad yang syar'i, maka jihad ini menjadi tameng Islam dan menjadi pembela Islam, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Umar radhiyallahu taala anhu, Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Marwan ibnu Hakam, dan sejumlah para pemimpin Muslim pada waktu itu. Termasuk jihad yang dilakukan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala. Adapun jihad yang dilakukan hari ini, yang menyebabkan pelakunya tertangkap, kemudian terjadi lemah Islam, dipojokkan Islam, ini bukan dirwah, ini bukan sebagai tameng Islam, dan mereka tidak menjadi tameng Islam. Ini bukan jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i adalah dirwah sanatil Islam. Dia adalah menjadi tameng, menjadi sebuah kekuatan. Turhibun nabihi aduwallahi wa aduwakum, yang membuat takut musuh-musuh Islam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perlu kita pahami dengan benar, ya. Bahkan sekedar kalimat yang singkat dalam masalah ini, begitu gampangnya para ulama memberikan satu gambaran tentang
Jihad. Orang mengatakan bahwa jihad tidak perlu imam. Kita katakan jihad itu kan perlu syarat kekuatannya dan sebagainya. Ada yang mengendalikannya, kapannya, di mananya, berapa dan sebagainya. Itu digambarkan seperti orang yang di tengah malam istrinya sakit, lalu dia mencari seorang dokter. Kesana kemari tidak mendapatkan dokter. Apakah dia akan datang ke tukang kayu mengobati istrinya sehingga istrinya diobati sama tukang kayu? Atau dia sabar sampai pagi hari sehingga datang dokter ke kliniknya atau ke rumah sakit? Atau dia mengobati dengan dirinya sendiri? Sudah barang tentu dia akan sabar sampai pagi hari menunggu sang dokter datang. Demikian juga hari ini antum mengatakan, kapan kita harus jihad? Kapan kita akan jihad? Kalau para pemimpin muslim hari ini pada zalim umpamanya, mereka tidak menegakkan kewajiban ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sabar. Sebab tidaklah Allah Ta'ala menimpakan musibah kepada kita hari ini kecuali karena hikmah. Dan tidaklah Allah Ta'ala menimpakan musibah kepada kita hari ini, pemimpin-pemimpin yang zalim, kecuali karena hikmah. Hikmahnya apa? Kita tahu bahwa setiap dosa yang menimpa kepada kita karena dosa kita. Setiap fitnah yang menimpa kepada kita, setiap hukuman yang Allah timpakan kepada kita, semua itu ada berakibat atau diakibatkan karena dosa kita. Nah, para pemuda yang saya hormati, ini adalah bagian-bagian kecil yang saya sebutkan. Ini adalah berkaitan dengan kaidah jihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi jangan dianggap jihad orang melakukan bom bunuh diri. Itu bukan jihad. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan dalam Sahih Bukhari tentang orang yang awalnya tidak mau perang, lalu sama orang-orang di kabilahnya dimotivasi, bahkan seolah-olah disepelekan karena keperkasaannya dia tidak mau jihad. Lalu dia berangkat jihad setelah itu. Lalu didapatkan dia menyerang musuh, lalu didapatkan meninggal dunia. Maka para sahabat mengatakan, huwa syahid, dia syahid, dia syahid katanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, la huwa finnar. Para sahabat mengatakan, huwa min ahlil jannah, dia sebagai penghuni surga, huwa syahid. Tetapi Nabi SAW mengatakan, la huwa min ahlil nar. Tidak demikian wahai para sahabat, dia sebagai penghuni neraka. Maka para sahabat bertanya, apa yang menyebabkan dia sebagai penghuni neraka? Maka Nabi SAW mengatakan, kalian tidak mengetahuinya. Apa akhir dari orang ini? Lalu Nabi SAW mengatakan, dia menyerang musuh, dia membunuh beberapa musuh, tetapi dia terkena bagian dari tombak dan pedang. Lalu la yatahammal, dia tidak sabar akan sakit, dan dia meletakkan tombaknya ke bagian dadanya, lalu menekankan diri, maka mati dengan sebab bunuh diri. Huwa min ahlin nar. Sebagian orang sekarang dia tidak sabar dengan kapan jihad. Kemudian dia mungkin berbicara, kapan kami punya senjata. Lalu musibah yang menimpa kepada saudara kita di Palestina, menimpa kepada saudara kita di Chechnya dan sebagainya, lalu dia mengatakan melakukan ini adalah sebagai jihad, membunuh diri. Lalu setelah itu yang dibunuhnya siapa? Yang dibunuhnya adalah orang-orang muslim. Tidak ada seorang pun dari orang kafir. Nah, apakah kita mengatakan itu adalah jihad? Jihad adalah dari orang yang syaja'ah. Jihad adalah dari orang yang pemberani. Maka Nabi SAW mengatakan, orang-orang munafik
Kenapa tidak mau jihad? Karena mereka itu jabban, para penakut. Mereka takut mati. Mereka takut dengan dunia. Mereka takut dengan kedudukan. Berbeda dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan ini sebagai penutup untuk malam hari ini. Ya. Ini bagian-bagian tentang kaidah dan kita tahu akan penyimpangan. Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim dalam perang Uhud, sungguh kisah-kisah yang menakjubkan. Di sini ada 4 kisah yang saya akan sebutkan dengan singkat. Yang pertama, Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mati syahid di perang Uhud dengan luka yang sangat banyak. Tetapi yang sangat menakjubkan, tidak ada luka di bagian depan. Maaf, tidak ada luka di bagian belakangnya. Semua luka dari bagian depannya. Sehingga ia tidak dikenali mukanya. Para sahabat mengenalinya dari cincin yang ada di jarinya. Dia adalah Anas bin Nadhr. Kenapa? Dia tidak pernah takut dan tidak lari dari serangan musuh. Beliau menjadi tameng Rasulullah SAW waktu itu. Dan ketika didapatkan sakratul maut oleh Nabi SAW, dia mengatakan, qad ajidu rihal jannati duna Uhudin. Aku mencium wanginya surga dari belakang gunung Uhud ini. Yatahammal alal adha. Yang kedua adalah Handalah radhiyallahu ta'ala anhu. Handalah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menikah di hari perang Uhud. Dan dia baru malam pertama. Jima sekali. Ketika dia telah menunaikan hajatnya, maka beliau mendengar seruan Rasulullah SAW berjihad dan dikumandangkan perang. Maka beliau meninggalkan istrinya dan belum sempat untuk mandi janabah. Karena beliau bertanya, kemana tempat kembaliku jika aku mati syahid? Tidak mengatakan jika aku bunuh diri. Beliau mengatakan jika aku mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan, janji Allah bagimu surga. Maka beliau langsung ke medan jihad, langsung ke medan perang, lalu mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan, lihatlah wahai para sahabat, sesungguhnya Handalah sedang dimandikan para malaikat. Jadi mandi janabahnya oleh para malaikat, dimandikan oleh para malaikat alaihi salam. Kisah yang ketiga adalah sejumlah para sahabat yang sedang siap untuk mengakan kurma, dan kurma-kurma mereka ada di tangannya, siap menyantap kurma. Lalu mereka mendengar Nabi SAW menyerukan perang. Lalu mereka bertanya, kemana tempat kembali kami apabila mati syahid? Ke surga. Maka mereka tidak ingin dunia ini, surga ini maaf, dipisahkan dengan kurma-kurma itu. Maka mereka melepas kurma-kurmanya, meninggalkan kurma-kurmanya. Mereka masuk ke medan jihad dan mati syahid. Lihat, mereka tidak ingin surga dipisahkan dengan kurma-kurma itu. Mereka adalah sahabat, humus sahabah, mereka adalah sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu termasuk yang mati syahid. Dan yang sangat menakjubkan, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ketika akan dikafani Mus'ab bin Umair, kain kafannya tidak cukup. Kata para sahabat, apabila kami menutup kepalanya, bagian kakinya terbuka. Jika kami menutup bagian kakinya, bagian kepalanya terbuka. Maka Nabi SAW mengatakan, dahulukan kepalanya dan kakinya dengan daun-daun. Lihatlah akhir hayat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, diuji oleh Allah Ta'ala. Tetapi Abdurrahman bin Auf itu menangis ketika melihat Mus'ab bin Umair seperti itu. Tetapi menangisnya bukan berarti karena kurang kain kafannya. Sebab menangisnya Abdurrahman bin Auf ada dua alasan. Alasan yang pertama,
bahwa beliau menimbang dan memahami sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki Allah sebagai orang baik, maka Allah akan menguji di dunia ini sehingga terhapuslah dosa-dosanya. Allah menguji Mus'ab bin Umair setidaknya adalah bagian sedikit dari dunia ini, maka Allah akan menyempurnakan nikmatnya lebih banyak nanti yaumul qiyamah. Dan ujian kematian berupa luka yang ada di badan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dan darah yang mengalir sebagai saksi nanti yaumul qiyamah, sehingga dikatakan kapa bibawq itu suyub minal fitan, bahwa apa? Kilatan pedang dan debu-debu yang mengepul dari kuda-kuda yang lari yang digunakan oleh orang-orang yang berjihad itu akan menjadi saksi nanti yaumul qiyamah dan sebagai syafaat baik ketika di alam kubur ataupun ketika dihisab ataupun kita di arasatil qiyamah ataupun ketika melewati sirat. Dan Abdurrahman bin Auf menangis karena ini, karena beliau merasakan bahwa harta yang aku miliki ini dan kekayaan yang aku miliki ini, beliau merasa takut menjadi satu penghalang lamanya hisab nanti yaumul qiyamah. Sedangkan kain kapan Mus'ab bin Umair sedikit dan beliau akan lebih sedikit dan lebih cepat untuk dihisabnya. Adapun harta yang aku miliki, aku merasa takut jika seandainya nanti yaumul qiyamah menjadi satu penghalang lamanya hisab ketika di arasatil qiyamah. Dan ini satu kemuliaan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim memiliki kesabaran. Nah, dan yang kedua, Abdurrahman bin Auf mengatakan akhir hayat dari Mus'ab bin Umair ketika beliau diuji dengan berbagai fitnah dengan ibunya, tapi beliau adalah husnul khotimah. Sedangkan aku tidak mengetahui apakah aku akan seperti Mus'ab bin Umair, mati dalam keadaan jihad, mati dengan darah yang mengalir yang akan menjadi saksi nanti yaumul qiyamah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala mengatakan man husiba nukish, orang yang dihisab lama berarti munakosahnya lama ya. Orang yang punya kedudukan, orang yang punya harta banyak, orang yang kendaraannya banyak, orang yang rumahnya banyak akan ditanya lebih lama, buat apa, dikemanakan, untuk apa, bagaimana menggunakannya, dari mana mengambilnya, untuk apa ya. Semuanya ditanyakan Allah Ta'ala nanti yaumul hisab, pada hari hisab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara sampai di sini pembahasan kita di malam yang berbahagia ini. Namun jika ada beberapa pertanyaan lewat tulisan atau juga langsung, silahkan sebelum kita menutup kajian di malam yang berbahagia ini. Ya, silakan, ada pertanyaan? Ya, betul. Ya. Saya ada dua negara. Yang pertama itu Iran, yang satunya Eropa. Kenapa dua negara ini tidak punya prostitusi? Sedangkan Amerika, Indonesia, dengan negara lain terdengar sebagai negara prostitusi. Iya. Kenapa negara Iran, saya lupa negara satu ya, itu tidak termasuk negara prostitusi, tetapi musuhnya itu banyak. Kenapa? Ya, mungkin gampang kalimatnya. Tidak dikatakan negara prostitusi karena dihalalkan mungkin.
Tapi ada faidah ya dari pertanyaan ini. Kaidah umum, siapa yang melaknat kepada orang yang tidak berhak dilaknat, maka laknat itu akan kembali. Ya, maka laknat itu akan kembali. Yang pertama, mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Maka mereka adalah menjadi kaum yang kafir dengan sebabnya. Mereka menganggap bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah zaniyah, fasiqah. Mereka menganggap bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah pezina, fasik. Maka laknat mereka itu kembali kepada mereka, di mana mereka menghalalkan zina, yaitu menghalalkan apa? Mut'ah. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku zina, yaitu pelaku-pelaku apa? Mut'ah. Jadi di sini satu faidah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan, barang siapa yang menuduh kepada orang tetapi tuduhan itu tidak hak, seperti kafir, nifak, fasik, ya, maka tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduhnya. Dan sejarah membuktikan demikianlah Syiah, demikianlah orang-orang Rafidhah. Ya, silakan, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya. Ya. Seperti di Suriah atau Yaman itu ahli sunnahnya sedikit atau banyak, sehingga ahli sunnah seperti di Kalau di Suriah sedikit ya ahli sunnah. Ahli sunnah minoritas kalau di Suriah. Adapun di Yaman adalah mayoritasnya. Adapun di Yaman adalah mayoritas ahli sunnah. Akan tetapi apa yang terjadi di Yaman atau negara-negara yang lainnya memberikan satu isyarat bahwa ahli sunnah harus bersatu padu satu dengan yang lainnya. Dan di sini menunjukkan kapan saja orang Syiah itu berkuasa, maka mereka akan mengalirkan darah manusia. Karena memang di dalam hadis telah disebutkan tentang orang-orang Syiah, sebagaimana orang-orang Rafidhah itu yaqtuluna alal Islam wa yada'una ahlal awsan, di mana orang-orang Rafidhah sama dengan orang-orang Khawarij. Mereka itu membunuh umat Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Nima pada pertanyaan, apakah celana yang isbal kalau kita lipat digulung masih dikatakan isbal? Ya. Kalau dilipat ya tidak isbal lagi ya. Kalau tidak menutup mata kaki. Cuma ada larangan yang dinamakan sadel. Ini bukan sadel motor ya, sadel sepeda. As-sadlu. Jadi para jamaah, para bapak yang saya hormati, dilarang sadel, yaitu melipat kain seperti celana atau sirwal dilipat. Itu termasuk yang dilarang, walaupun larangannya tidak sedahsyat orang melakukan apa? Isbal.
Dan tentunya celana tidak isbal itu, kalau kita memperhatikan dengan seksama, itu indah secara syar'i, indah secara nabari. Indah secara syar'i karena setiap yang syariat itu syariatkan mesti itu indah. Indah secara akli, bahwa celana yang tidak melewati mata kaki itu indah bagi laki-laki. Jadi indah bagi laki-laki dan lebih apa? Terjaga baginya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana jika ada orang yang muslim yang tidak melaksanakan kewajiban seperti sholat, zakat, puasa, apakah dikatakan kafir? Para ulama menjelaskan, siapa yang tidak melaksanakan sholat, zakat, puasa atau haji dan dia mengingkari wajibnya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kalau dia mengatakan sholat tidak wajib bagi saya, saum tidak wajib, zakat tidak wajib, haji tidak wajib, maka dia kafir. Tapi apabila dia meyakini wajibnya, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum meninggalkan sholat. Tetapi ijma, wallahu ta'ala alam, hanya ada kaul yang dianggap kaul sedikit sekali. Kalau meninggalkan zakat, meninggalkan puasa dan meninggalkan haji, tapi dia mengimaninya, maka tidak dikatakan kafir, keluar dari Islam. Jadi tentang rukun yang 4 ini tidak sepakat para ulama. Oleh sebab itu tidak sembarangan kita mengkafirkannya dengan sebab tidak melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana dengan golongan orang yang melaksanakan kehendak untuk menegakkan syariat Islam di suatu negara dengan cara memberontak? Berarti dia tidak menegakkan syariat Islam. Karena memberontak bagi pemimpin yang mukmin tapi zalim, maka hukumnya dilarang dalam Islam. Jadi berarti dia tidak menegakkan syariat Islam. Sebab jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak boleh memberontak, mengkudeta pemimpin yang muslim, walaupun dia banyak kekurangannya, zalim, dan tidak menegakkan secara total hukum Allah. Dilarang bagi kita untuk memberontak. Sebagaimana saya tadi menjelaskan, kita diperintahkan untuk sabar sampai kita menemui Nabi SAW di haudnya nanti, yaum arasatil qiyamah, ketika kita berada di arasatil qiyamah. Sehingga para ulama mengatakan, manusia kepada kemungkaran atau pemimpin yang mungkar, pemimpin yang zalim, ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang ikut bersamanya, menjadi penolongnya, maka mereka akan berserikat dalam dosa dan sama-sama mendapatkan laknat Allah. Karena dalam sebuah hadis, la'anallahu man ahdatsa fi dinillah, la'anallahu man awa muhditsa. Allah melaknat para pelaku bid'ah dan Allah melaknat orang yang membantunya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, man yunkiru ala dhalalatihi wa bid'atihi wa dhulmihi. Walakin bidawabiti syar'i bil ilmi wal hujjah biribki wal lin wal hikmah fahuwa ahlul haq
Yang kedua adalah orang yang mengingkari kemungkarannya, yang mengingkari kebolimannya, yang mengingkari bid'ahnya, tetapi dengan cara yang hikmah, dengan lemah lembut, tidak menyebutnya di atas mimbar, tidak menyebut-nyebut di atas mimbar, tidak dengan pedang, tidak dengan tombak, tetapi dengan hikmah. Maka ini adalah ahlul haq. Adapun yang ketiga, orang yang tidak membantunya dan mengingkarinya, tetapi bidunil ilmi, tetapi dengan tanpa ilmu, tetapi dengan tanpa bawabit syar'i, dengan tanpa kaidah-kaidah syar'i yang benar, maka ini seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang khawarij, seperti yang dilakukan oleh ahlu bidah, orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dalam setiap apa yang menimpa kepada kita semua hari ini. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajib kita perhatikan, di mana apa yang menimpa kepada kita adalah sesuatu yang wajib kita untuk sabar dengannya. Pertanyaan terakhir insyaallah. Imam kunut, apakah makmum ikut kunut atau tidak? Kunut ada 3 ya. Ada kunut witir, ada kunut nazilah, dan ada kunut yang mengkontinyukan hanya subuh saja. Maka jawabannya, apabila kunut nazilah dan imam menunaikan kunut nazilah, maka makmum disunnahkan untuk ikut kunut dan mengaminkannya. Dan apabila imam itu kunut witir dalam sholat tarawih umpamanya, ataupun dalam sholat malam, apabila kebetulan antum ikut kepada seseorang lalu dia kunut witir, maka sunnah bagi makmumnya adalah ikut kunut witir dan mengaminkannya. Adapun kunut subuh, yaitu mengkontinyukan hanya kunut subuh, maka kunut subuh para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan tidak dikontinyukan. Ulama Syafi'iyah mengatakan disunnahkan untuk mengkontinyukan kunut subuh. Fal amru sahal, maka urusannya mudah bagi antum. Apabila antum sholat di belakang imam yang kunut subuh, maka berdirilah dengannya, tidak boleh antum mufarokoh, sholat bersamanya, ikut salam bersamanya, dan tidak boleh mendahului imam untuk ruku ataupun mendahului imam untuk mengakhiri sholatnya. Bagi antum adalah untuk berdiri bersama imam. Tetapi apakah disunahkan untuk mengangkat tangan atau tidak? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meyakini tidak disunahkan, tidak perlu untuk mengangkat tangan. Barang siapa yang meyakini bahwa itu adalah sunnah, maka tentunya dia mengangkat tangan bersama imamnya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan kepada antum kaidah yang sangat penting ini. Tidak selamanya orang yang tidak kunut berarti ahlus sunnah. Karena banyak yang tidak kunut bukan ahli sunnah. Sebagaimana antum juga tidak boleh mengatakan yang kunut berarti ahlu bidah. Tidak. Karena begitu banyak ulama ahli sunnah yang mereka kunut subuh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kunut subuh wallahu alam bukan sebagai syiar yang khusus untuk memisahkan ahli sunnah dengan ahlu bid'ah. Imam Syafi'i imamun min a'imati ahli sunnah. Imam Syafi'i adalah imam di antara imam ahli sunnah, dan beliau adalah kunut subuh. Maka bukan sebagai pemisah yang khusus antara ahli sunnah, ataupun bukan dengan sebab kunut ataupun tidak kunut. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pembahasan di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah besok saya akan membahas buku risalah nasihat Syekh Mukbil rahimahullahu taala untuk ahli sunnah, yang merupakan satu risalah ketika beliau akan meninggalkan murid-muridnya. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.